Halo sahabat Akurat, kembali lagi bersama saya ya. Saya Dimas, marketing Akurat. Di sini saya akan mensimulasikan tentang perusahaan yang bergerak di manufaktur ya. Sebelum kita mulai untuk simulasinya, saya sudah menyiapkan data-datanya di Excel ya. Oke, seperti ini untuk data-datanya. Oke, saya akan membuat untuk kue coklat lava ya, seperti itu. Untuk bahan bakunya itu seperti tepung terigu, telur, dan gula putih ya, seperti itu. Oke. Oke, baik, lalu kita langsung mulai saja ya untuk simulasinya. Oke, kita masuk lagi ke Accurate Online nya. Oke, kita masuk ke fitur modul manufaktur. Oke, lalu kita masuk ke standar biaya produksi. Oke, kita langsung masuk ya, lalu kita input terlebih dulu gula putih. Untuk gula putih kita cek lagi untuk datanya di Excel. Untuk gula putih itu dengan harga 500 ya satuannya. Oke, 500. Lalu kita lanjut. Lalu untuk bahan bakunya lagi telur tadi itu berapa, telurnya per kilonya 500 juga. Kita input lagi telur. Lalu tepung terigu, untuk tepung terigu tadi 1000 ya. Oke, lalu kita simpan. Oke, nah kita sudah memiliki standar cost ya, seperti itu. Oke, baik, setelah itu kita masuk lagi ke modul manufaktur, lalu kita klik formula produksi ya. Oke, kita produknya itu untuk produksi kue coklat lava ya. Oke, dengan kuantitasnya itu kita tadi untuk kue lavanya di data Excel nya kita untuk 4 piece ya. Oke, 4 piece kue lava 4. Oke, yang kita butuhkan untuk memproduksi kue coklat lava ini ya, apa saja sih? Kita membutuhkan gula putih. Oke, untuk gula putihnya tadi berapa kilo, kita mulai lihat lagi untuk data Excel nya. Untuk gula putih itu kita buat dengan kuantitas formulanya itu setengah kilo. Oke, setengah kilo. Oke, lalu kita input. Lalu kita juga membutuhkan telur itu tadi 5,0 atau setengah kilo, kita input. Lalu untuk tepung terigu 1 kilo. Oke, setelah itu langsung kita simpan saja ya. Oke, nah kita sudah mencatat standarnya ya, standar cost dan lalu formula produksinya. Oke, lalu setelah itu kita langsung membuat rencana produksinya ya. Oke, input. Oke, lalu kita beri nama itu produksi kue coklat lava ya. Oke, lalu kita cari kue coklat lava. Oke, kita akan memproduksi 4 piece ya untuk kue lavanya. Oke, lalu kita simpan ya untuk yang sudah kita input untuk rencana produksinya. Oke, baik, setelah itu apa lagi sih yang kita rencanakan? Setelah itu kita lanjut ke SPK nya atau surat perintah kerja. Kita masuk ke manufaktur lagi. Oke, surat perintah kerja. Oke, lalu kita masuk klik untuk rencana produksinya. Oke, kue coklat lava tadi ya. Oke, untuk kue coklat lava itu dengan kuantitas 4 piece ya. Oke, lalu kita simpan. Oke, lalu kita masuk lagi ke modul manufaktur. Oke, setelah kita melakukan SPK nya, selanjutnya kita akan, sebelum kita mengambil bahan baku, kita harus ngecek terlebih dahulu ya untuk stoknya. Oke, kita refresh. Oke, di sini terlihat ya statusnya terambil dan tersedia masih 0%. Oke, coba kita klik ya. Oke, di sini kita memiliki stok masih 0 ya. Oke, stok kita masih 0. Yang kita kan membutuhkan setengah kilo untuk gula putih, telur setengah kilo, lalu tepung terigu 1 kilo ya. Karena kita butuh untuk bahan bakunya ya, kita bisa langsung pesan bahan bakunya. Oke, sudah dicentang ya. Oke, lalu jangan lupa kita pilih nama vendornya. Oke, nama vendornya, masukkan nama vendornya toko sembako enak. Oke, kita isi dulu untuk nama vendornya ya.
Oke, kita masuk ke vendor, kita buat dulu tuh vendornya. Oke, cukup masuk, namanya toko sembako enak. Oke, karena sudah kita simpan. Oke, lalu kita masuk lagi ke pengumuman bahan baku, kita klik. Oke, pesan barang, pilih masuknya. Oke, untuk nama vendornya sudah ada ya. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke pesan pembelian. Oke, di pesan pembelian ini kita bisa melakukan langsung PO ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa kita untuk memasukkan alamatnya ya, untuk alamat kirimnya. Kasih contoh, buatkan alamatnya kasih. Oke, setelah itu di sini kita akan melakukan PO untuk gula putih setengah kilo, telur setengah kilo, tepung 1 kilo. Oke, lalu kita simpan. Oke, setelah kita melakukan pesanan pembelian, kita langsung masuk ke modul pembelian. Kita klik penerimaan barang ya. Oke, lalu kita terima dari vendor ya. Klik. Oke, nomor terimanya misalnya 112, lalu kita ambil dari pesanan ya, klik PO. Oke, lalu kita lanjut, lalu kita terima barangnya ya. Oke, simpan. Oke, setelah itu kita masih di modul pembelian ya. Kita lalu langsung masuk, kita dapat tagihan nih dari vendor, kita masuk ke faktur pembelian. Oke ya. Oke, kita pilih vendornya. Oke, kita isi nomor fakturnya 1, 2, 3, bebas nomor fakturnya. Oke, lalu kita ambil dari penerimaan. Oke, kita pilih tadi yang 112 penerimaan. Untuk gula putih 5,5 kilo, telur setengah kilo, tepung 1 kilo. Oke, lalu kita lanjut. Oke, setelah itu kita klik ini. Oke, karena kita sudah mencatat harganya ya di standar cost itu tadi, dan tiba-tiba di vendor itu ada harga kenaikan ya, misalnya kita ada kenaikan harga dari vendor, kita pilih. Oke, untuk gula putih ada kenaikan di harga 600 ya, seperti itu. Oke, untuk harga gula putih 600, lalu kita simpan. Oke, telur tadi tidak ada harga kenaikannya ya, masih sama, cuma di gula putih saja. Oke, untuk tepung terigu juga masih sama dengan harga 1000. Oke, setelah itu kita simpan ya. Oke, baik. Oke, lalu kita masuk lagi ke pengumuman bahan bakunya ya. Oke, masih belum kita refresh dulu. Oke, untuk ketersediaannya ada ya, kita kelihatan ya untuk ketersediaannya. Oke, setelah kita cek pengumuman bahan bakunya, lalu kita masuk lagi ke modul manufaktur, kita lalu lanjut ke pengambilan bahan baku. Oke, baik. Oke, lalu kita pilih perintah kerjanya tadi ya. Oke, kita klik, lalu kita ambil bahan baku di sini ya. Nah, seperti ini, kita tinggal centang saja untuk bahan bakunya. Oke, lalu kita lanjut. Setelah itu kita simpan ya. Oke, baik. Oke, setelah kita pengambilan bahan bakunya, kita lalu masuk lagi ke modul manufaktur, lalu kita cek lagi monitor perintah kerja. Oke, nah seperti ini terlihat ya untuk produksi kue coklat lava ya, masih terlihat untuk prosesnya masih 30% ya untuk proses pembuatan kue coklat lava. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, kita anggap aja untuk produksinya itu sudah selesai ya. Oke, lalu kita langsung masuk ke penyelesaian barang jadi. Oke, kita klik perintah kerjanya. Oke, pilih kue coklat lava. Oke, dengan kuantitas 4 tadi ya. Oke, kita lanjut ya, seperti itu ya. Oke, misalnya kita perusahaan ada kendala untuk stoknya, aturan kita bisa membuat 4 ya, 4 kuantitas. Kita cuma ada kendalanya, kita baru bisa untuk memproduksi 2 piece. Oke, tinggal kita edit. Oke, kita klik, kita pilih dulu 2, lalu kita lanjut.
lalu kita simpan. Oke, lalu kita balik lagi ke monitor perintah kerja. Oke, kita refresh. Oke, untuk pembuatan kue coklat lava itu sudah 65% ya. Oke ya. Oke, misalnya kita sudah tidak ada kendala lagi di perusahaan, kita mulai lagi. Kita kerjanya kita input lagi ya, lalu kita pilih kue coklat lava. Oke, tadi sisanya kita menginput hanya cuma bisa 2 ya, lalu kita sisanya tinggal 2 lagi. Oke, lalu kita lanjut. Oke, lalu kita simpan. Oke, lalu kita masuk ke monitor perintah kerja. Oke, lalu kita refresh. Oke, untuk kue coklat lavanya sudah selesai ya. Oke, setelah itu kan karena kita sudah menyelesaikan pembuatan kue coklat lava, lalu kita melihat story perintah kerja. Oke, pilih. Oke, di sini sudah ada keterangannya ya. Oke, kita ada pengambilan barang gula putih setengah kilo, telur setengah kilo, tepung terigu 1 kilo ya, seperti itu. Kita juga melakukan penyelesaian ya 2 kali tadi ya, karena ada kendala jadi kita bikin satu-satu, karena misalnya perusahaan yang lagi ada kendala atau mati lampu misalkan, seperti itu. Oke, setelah itu kita cek laporannya ya. Oke, kita masuk ke daftar laporan. Oke, setelah itu kita pilih ke laporan manufaktur ya. Kita pilih rincian perintah kerja laporannya. Oke, kita tampilkan. Di sini akan tampil ya dari mulai bahan bakunya ya, kuantitasnya. Oke, kuantitas itu kuantitas dari standar costnya berapa dan di realnya itu berapa ya, seperti itu. Oke, untuk total harga standarnya berapa dan untuk total biaya realnya berapa. Oke, di sini juga otomatis selisihnya ya, untuk selisih. Oke, seperti itu kurang lebih untuk cara simulasi manufaktur ya. Oke, setelah itu saya ucapkan terima kasih atas pembuatan simulasi manufakturnya ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.